Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferial Mulyadi dan rekan saya, Saya Boy Arif Setiawan. ya, kami mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Teknik Informatika. Sebelum kami menjelaskan, kami berterima kasih kepada Ibu Sri Mulyati, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan teknologi e-commerce. Apa itu teknologi e-commerce? Secara definisi, e-commerce itu adalah suatu proses pembelian, penjualan, atau pertukaran produk jasa dan informasi melalui jaringan komputer. Jadi, teknologi e-commerce ini teknologi sebagai sarananya, sarana untuk suatu proses pembelian, penjualan yang eh, di apa namanya melalui jaringan komputer seperti itu. Lalu, nah, di sini ada aspek-aspek teknis dan non-teknis dalam implementasi e-commerce. Apa sih itu aspek teknis? Aspek teknis itu adalah aspek reliabilitas teknologi elektronik sebagai inti serta piranti pendukungnya. Nah, ini biasanya komponen-komponennya terdiri dari hardware dan software. Nah, dalam komponen-komponen tersebut dapat membangun salah satunya yaitu situs web yang merupakan sebagai sistem komputer yang sebagai server bagi transaksi bisnis yang dilengkapi sistem basis data untuk warehouse. Lalu ada jaringan komunikasi data atau internet, jaringan komputer atau internet sebagai media lalu lintas data antara klien dan server. Lalu ada protokol komunikasi data, yaitu berupa kumpulan aturan komunikasi data yang mengendalikan pertukaran. Ada lagi yaitu antarmuka pemakai atau kita bilang biasanya user interface. Pada sisi pengguna, sistem komputer klien harus dilengkapi dengan perangkat lunak browser untuk mengakses data atau informasi. Nah, biasanya browser yang kita gunakan Firefox, Chrome, dan lainnya seperti itu. Lalu ada aspek teknis dan lalu ada aspek non teknis nih. Jadi aspek non-teknis itu adalah aspek yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan. Nah, beberapa data yang sangat penting, aspek yang sangat penting yang perlu diperhatikan, salah satunya yaitu aspek hukum. Hukum yang mengatur proses bisnis pada e-commerce, melindungi hak pembeli dan perusahaan. Misalnya menyatakan bahwa suatu transaksi dinyatakan sah atau tidaknya seperti itu. Lalu ada aspek etika elektronik. Kode etik yang harus ditaati oleh perusahaan dalam kaitan dengan berhubungan antara perusahaan elektronik ataupun perusahaan dengan pelanggan. Misalnya tentang kerahasiaan identitas pelanggan. Nah, ini sangat penting sekali. Kan saat ini banyak e-commerce ya. Nah, itu harus didukung oleh pengamanan data para pelanggan itu sendiri. Apalagi kalau bocor kan bahaya banget ya. Lalu yang ketiga ada aspek ekonomi global digunakan sebagai landasan yang berlaku universal di semua negara bagi para pelaku e-commerce. Nah, ini ada ketentuan-ketentuan khusus di dunia internasional nih, dimasuk ekonomi global macam-macam seperti itu. Lalu ada namanya infrastruktur e-commerce. Jadi dalam e-commerce ini yang membangun untuk infrastrukturnya di sini ada empat. Yang pertama itu adalah jasa bisnis, distribusi informasi dan pesan, publikasi jaringan dan multimedia, dan yang keempat itu jaringan. Nah, jasa bisnis ini terdiri dari apa sih? Nah, salah satunya yang saya akan jelaskan yaitu tentang keamanan kartu cerdas. Jadi ada keamanan kartu cerdasnya itu sangat perlu sekali infrastruktur. Lalu ada pembayaran elektronik, direktori atau katalog. Nah, jadi jasa apa yang ditawarkan yang mengandung bisnis, nah itulah salah satunya untuk infrastrukturnya. Lalu yang kedua ada distribusi informasi dan pesan. Nah, ini biasanya meliputi ADI atau Electronic Data in Charge, terus ada email dan ada hypertext transfer protokol atau kita biasa bilang HTTP. Lalu yang ketiga ada publikasi jaringan dan multimedia. Ini yang biasanya mencakup HTML, Java, Triple W, PHP, dan sebagainya. Jadi ini bahasa-bahasa untuk
cara mempublikasikannya dan multimedia untuk tampilan itu sendiri. Lalu ini ya, yang tadi saya bilang ada jaringan. Nah, biasanya wireless, internet, intranet atau extranet. Nah, ini untuk menghubungkan antara satu sama lain ya, dari sisi server dan klien seperti itu. Lalu untuk perkembangan teknologi untuk e-commerce saat ini ya, teknologi masa depan dan kehidupan sosial masyarakat sangat berkaitan dan berhubungan erat. Penggunaan kecanggihan alat teknologi yang sangat pesat seperti halnya dengan e-commerce memiliki dampak yang cukup besar untuk proses bisnis. Nah, salah satunya dalam segi perusahaan kita juga bisa lihat di sini ada meminimalisir pengeluaran biaya promosi. Ini sangat sangat apa namanya penting ya. Jadi untuk saat ini kan untuk iklan itu sangat mudah didapat, nggak seperti dahulu kita harus buat baliho atau semacamnya yang membuat pengeluaran biaya yang cukup besar untuk menciptakan macam-macam hal yang terkait dengan promosi. Nah, yang kedua, menjangkau lebih banyak customer. Nah, ini juga sangat mudah jadinya karena terhubung dengan internet yang cakupannya cukup luas sehingga dapat eh, apa namanya bisa terhubung dengan customer tuh sangat mudah sekali. Lalu yang ketiga, nah ini lebih untuk pengguna ya, klien dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Nah, mudahnya seperti itu. Kita bisa di mana sedang apa namanya di tempat yang sangat jauh, kita bisa transaksi dengan penjual tersebut. Yang keempat, dapat melihat banyak produk. Nah, karena adanya dengan e-commerce ini, kita bisa melihat penjual-penjual yang menjajakan produk-produknya secara langsung. Jadi kita bisa melihat banyak produk dan kita bisa banyak memilih. Beda dengan jika kita langsung ke toko toko fisik gitu, kita belum tentu bisa melihat di produk-produk yang sama, tapi di penjual lainnya seperti itu. Lalu di sini ada faktor perkembangan teknologi e-commerce. Di sini rekan saya yang akan menjelaskan. Boy Arif, bisa ambil alih. Oke, terima kasih, Terima kasih. Ferian. Nah, di sini ada faktor perkembangan teknologi e-commerce. Yaitu yang pertama, meningkatnya pertumbuhan penduduk. Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk menjadi faktor terbesar pengguna e-commerce di Indonesia saat ini. Nah, hal ini tentunya sangat mempengaruhi perubahan aktivitas belanja offline menjadi online. Dua, meningkatnya pengguna smartphone. Di tahun ini, majunya industri ponsel pintar di Indonesia juga membuat semua orang bisa mendapatkan smartphone dengan mudah dan mengakses dengan menggunakan layanan internet yang tersedia. Dan hal ini dibuktikan dengan data 89% dari total penduduk Indonesia telah menggunakan ponsel pintar sejak tahun 2020 lalu. Nah, meningkatnya pengguna sosial media menjadi transaksi barang di e-commerce dipengaruhi oleh strategi marketing di media sosial. Oleh sebab itu, meningkatkan pengguna media sosial di Indonesia sangat berpengaruh besar dalam laju perkembangan e-commerce di Indonesia. Dan yang keempat, berkembangnya perusahaan teknologi finansial. Ada faktor yang juga mempengaruhi pesatnya angka pertumbuhan di e-commerce. Teknologi finansial tercatat pada tahun 2018 sekitar 66% masyarakat Indonesia belum memiliki rekening bank. Seiringnya banyaknya e-commerce bermunculan, pengguna rekening bank dan cashless meningkat. Slide selanjutnya. Nah, di Indonesia sendiri pertumbuhan di Indonesia industri e-commerce menjadi salah satu industri yang mengalami perkembangan sangat signifikan. Terlebih lagi akibatnya adanya pandemi COVID kemarin yang membuat banyaknya masyarakat secara mau tidak mau mengandalkan platform belanja digital sebagai media untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dilansir dari Global Web Index, sekitar 90% pengguna internet di Indonesia sudah berbelanja online yang menjadikan Indonesia berada pada tingkat tertinggi dalam pengguna elektronik e-commerce di seluruh dunia. Berdasarkan laporan McKinsey, memprediksi bahwa industri e-commerce Indonesia itu sendiri akan mencapai nilai 40 miliar
USD pada tahun 2022. Nah, dengan adanya perkembangan e-commerce di Indonesia yang signifikan, hal ini menyebabkan naiknya potensi untuk terus mengakuisisi konsumer Indonesia dan elektronik e-commerce. Diprediksikan untuk terus meningkatkan ekonomi Indonesia, kemudahan pembukaan toko online pada berbagai elektronik e-commerce akan sangat membantu UMKM menjual produk dan jasa dengan jangkauan konsumen yang lebih luas. Nah, di sini ada bentuk-bentuk tantangan e-commerce, yaitu ada keamanan, kepercayaan dan risiko, model bisnis, dan permasalahan hukum dan legalitas. Oke, terima kasih Boy atas penjelasannya. Dari Ya, paparan yang telah saya jelaskan dan teman saya jelaskan, dapat kami simpulkan yaitu perkembangan teknologi sangat berkaitan erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya e-commerce. E-commerce adalah proses perdagangan atau pertukaran produk melalui jaringan komputer. E-commerce memiliki manfaat dan keuntungan yang cukup baik bagi dunia bisnis. Namun, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya, banyak tantangan ke depannya untuk e-commerce itu sendiri. Jadi, cukup sekian dari penjelasan kami. Ah, Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.